Waalaikumsalam Ibu Dwi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu Dwi. Saya dengar hari ini Bapak akan melaksanakan kegiatan coaching. Apakah sudah siap? Insya Allah siap Bu Dwi. Sebelumnya saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan nanti menjadi acuan penilaiannya. Yang pertama, kesesuaian alur tirta, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Lastri nanti, dan pertanyaan yang diberikan sesuai dengan kata kunci dan permasalahan yang akan digali. Kemudian jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan Bapak, dan juga prinsip coaching terkait kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik Bu Dwi, saya ingin mengembangkan kompetensi sesuai dengan konsep coaching ya. Yang ingin saya kembangkan ada 3. Yang pertama ada kehadiran atau presence, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu mungkin Bu Dwi. Dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Baik, saya ingin coba yang 2 saja mungkin Bu Dwi. Yang pertama ada kehadiran penuh atau presence, yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot mungkin. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa? Saya ingin bahwa coach itu mendapatkan solusi gitu ya dari pertanyaan-pertanyaan dari coach, agar tahu bahwa si coach itu bagaimana cara menyelesaikan solusi-solusinya itu sendiri atau masalah-masalahnya sendiri mungkin itu. Mudah-mudahan kegiatan coachingnya berjalan sesuai dengan harapan. Amin. Silahkan dilanjutkan dengan kegiatan coachingnya. Ya, baik, terima kasih Bu Dwi. Bapak. Ya, waalaikumsalam Bu Lastri, mangga. Pak, gimana, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah Bu Lastri. Gimana Bu Lastri, sehat? Ya, alhamdulillah sehat Bapak. Bapak mohon maaf nih, saya boleh meminta waktunya? Oh, boleh, silahkan. Tentu saja boleh Bu Lastri. Kebetulan saya sedang santai. Karena pekerjaan saya sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol aja ya, nggak apa-apa ya? Baik Pak, makasih banyak Pak. Ya, Gini Pak, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan. Jadi saya ingin mendapat solusi atas keresahan yang saya alami saat ini Pak. Oh gitu ya, baiklah Bu Lastri. Jadi semoga dengan pertemuan kali ini ya, Bu Lastri dapat mendapatkan solusi gitu ya, sesuai dengan keresahan, dan juga Bu Lastri semoga bisa mengidentifikasinya gitu ya. Nah gini Pak nih, mau cerita. Jadi kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini. Oh, ketidakdisiplinan yang bagaimana sih Bu Lastri, hingga Bu Lastri mendapatkan teguran dari kepala sekolah? Seperti apa sih peristiwanya? Kemarin itu saya dipanggil Pak sama kepala sekolah di ruangan beliau. Nah, kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Oh gitu. Padahal setiap kali datang terlambat, saya selalu meminta izin lewat WhatsApp gitu Bapak. Oh, jadi kalau terlambat juga izin via WhatsApp begitu ya? Iya, betul Lastri. Pak. Lalu menurut Bu Lastri, alasan apa sih yang membuat Ibu Lastri datang terlambat gitu? Ya, Seperti Pak. apa? Saya datang terlambat bukan tanpa alasan sih Pak. Anak saya sudah masuk TK. Jadi setiap pagi saya harus menyiapkan keperluan anak saya dan mengantarnya ke sekolah terlebih dahulu. Oh begitu ya, jadi suka ngantar anak gitu ke TK. Iya, betul Pak. Oke, begitu masalahnya. Nah, menurut Bu Lastri, apakah Bu Lastri ini melanggar kedisiplinan seperti yang seperti yang telah disepakati dengan kepala sekolah, atau misalkan kepala sekolah sehingga mengeluhkan masalah tersebut ke Bu Lastri? Ya, saya menyadari Pak bahwa saya memang melanggar kedisiplinan karena setiap hari saya datang terlambat meski saya sudah izin sih Pak. Oh begitu. Nah, terus sekali ya Bu Lastri ya. Jadi kalau datang terlambat sekali 2 kali mungkin Pak Kepala Sekolah juga bisa memakluminya seperti itu ya. Tapi kalau mungkin sudah tiap hari, jadi beliau juga mungkin berusaha tegas seperti itu. Jadi
apabila ada yang memang harus ditegur, dan apabila misalkan kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid kita, jadi kita harus menjadikan teladan. Lalu menurutku Lastri ini, apa sih yang menjadi keresahan Ibu Lastri selama ini? Baik Pak, memang saya merasa gitu ya, saya kurang disiplin. Terus Pak, saya menjadi keresahan saya selama ini adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah, karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Oh begitu ya, jadi berarti karena Ibu itu kurang disiplin dan sering datang terlambat, jadi Ibu ditegur oleh kepala sekolah ya, seperti itu. Nah, Ibu Lastri kan merasa resah gitu ya karena teguran oleh kepala sekolah tersebut. Nah, bagaimana sih Ibu menerima atau tidaknya, sebab alasan dibalik keterlambatan tersebut, Ibu juga kan menurut Ibu Lastri itu bagaimana dengan Ibu, sikap-sikap Ibu tersebut begitu dengan menerima teguran dari Pak Kepala Sekolah itu? Ya, seharusnya sih saya menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan emang salah sih Pak. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi karena saya bingung apa yang selanjutnya saya lakukan. Jadi Pak. Ibu juga menyadari ya seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih yang akan Bu Lastri laksanakan nih setelah ini, misalkan untuk menghilangkan keresahan Ibu Lastri itu sendiri? Rencana saya yang ingin saya lakukan gitu ya Pak, yang menemui kepala sekolah, kemudian untuk meminta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dengan kepala sekolah. Baik, begitu ya. Baik. Lalu bagaimana nih Ibu Lastri sendiri untuk memperbaiki masalah kedisiplinan tersebut nih Ibu Lastri? Nah itu Pak yang saya bingung, bagaimana ya agar saya bisa disiplin tapi juga anak saya tidak terbengkalai gitu, terabaikan. Ya, jadi ya gitu ya. Jadi menurut Bu Lastri ini kekuatan apa sih yang dimiliki Bu Lastri untuk mengatasi keluhannya tersebut, Bu Lastri? Saya terbiasa bangun pagi Pak, dan sebenarnya saya juga ada kakak yang saya ada anak saya gitu yang bisa dititipkan kepada saya, anak kakak saya, karena kebetulan anak dari kakak saya juga masuk TK, ya sama gitu. Nah, sangat bagus sekali itu Bu Lastri ya. Mungkin itu solusinya buat Bu Lastri. Jadi yang akan dilakukan oleh Bu Lastri itu sudah sangat bagus ya, menurut saya itu sudah sangat luar biasa Bu Lastri. Jadi untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi, namun saran saya nih Bu Lastri ya, jangan lupa memberikan apresiasi gitu ya. Jadi untuk kakak Bu Lastri itu, entah itu berupa barang ataupun materi, semampu Bu Lastri aja lah gitu. Yang penting dari hati dan tidak menyinggung kakak Bu Lastri sendiri. Oh iya Pak, betul Pak apa yang Bapak katakan. Saya juga memikirkan tentang hal itu. Syukurlah sekarang saya merasa lega, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita gitu ya Pak. Agak khawatir takutnya salah langkah. Oh iya. Syukurlah Bu Lastri kalau Ibu sudah merasa lega. Jadi dari yang sudah Ibu tadi rencanakan, nah sekarang komitmen apa sih yang akan Ibu lakukan nih ya untuk menjalankan rencana itu? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf. Mungkin besok ya Pak, dan masalah kedisiplinan kedepannya saya akan lebih awal datang ke sekolah. Kemudian namun sebelum itu saya akan bicara dengan kakak saya masalah anak gitu ya. Saya akan titipkan kepada kakak saya saat saya ke sekolah. Oh iya, ya Bu, ide bagus itu Bu ya, ide bagus sekali. Jadi Ibu waktunya jadi segera terselesaikan gitu masalahnya ya Bu ya. Jadi Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, jadi dan apa ya, tanpa dihantui begitu rasa resah selama ini ya Bu ya. Amin Pak, terima kasih untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan baik untuk siswa kita. Iya Bu, amin ya robbal alamin. Sama-sama ya Bu Lastri ya. Baik Pak, saya permisi kembali ke ruangan guru. Oh iya, silahkan Bu Lastri, silahkan. Terima kasih Pak. Ya. Alhamdulillah ya Pak, kegiatan coachingnya sudah selesai. Dari kegiatan coaching tersebut, apa yang sudah dilakukan pada saat Bapak melaksanakan coaching,
yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Jadi baik Bu, alhamdulillah ya telah selesai, sudah melaksanakan coaching. Jadi perasaan saya sudah menjalankan kegiatan coaching ini sesuai dengan alur Tirta ya, mulai dari tujuan, identifikasi, terus juga ada rencana aksi dan tanggung jawab gitu ya. Jadi alhamdulillah menjadi coaching sudah mendapatkan solusi dari kegiatan coaching tersebut begitu. Betul sekali, yang saya lihat tadi pun sama seperti yang Bapak utarakan, alur Tirta dari kegiatan coaching yang Bapak sudah laksanakan tadi dengan Bu Lastri sudah sesuai. Kemudian indikator atau kompetensi coaching yang ingin Bapak observasi yaitu 2 ya tadi, kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot pun sudah dilaksanakan dengan baik. Terakhir Bapak dari saya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching barusan? Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama bahwa saya ingin melaksanakan coaching yang lebih baik lagi ke depannya, yang tentunya sesuai dengan alur Tirta itu. Dan yang kedua, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching saya sendiri. Dan yang ketiga, saya akan melaksanakan coaching dengan 3 prinsip itu ya Bu ya. Yang pertama ada kemitraan, ada proses yang kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Terima kasih Bapak. Baik, sama-sama Ibu Dwi. Kegiatan coachingnya mudah-mudahan kita terus berkembang. Amin. Dan apa yang kita laksanakan sekarang itu bisa berdampak. Amin. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, Ibu hari ini akan melaksanakan coaching ya. Sebelumnya saya sebagai observer akan mengingatkan tentang bagaimana rubrik penilaian coaching sesuai kompetensi inti. Nah, jadi yang pertama harus apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kuncinya. Kemudian respon dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan dari coach. Dan kemudian saya akan memaparkan kembali tentang prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum itu Bu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan hari ini? Kompetensi yang saya akan kembangkan yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga mendengarkan aktif. Oh baik. Dari ketiga kompetensi tersebut, bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin diobservasi? Kegiatan yang spesifik mungkin mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana kira-kira indikator ketercapaian yang terpenuhi dan tujuannya mengembangkan yang diinginkan seperti apa dari coach tersebut? Saya ingin coach mendapatkan solusi dari permasalahan yang diutarakan, kemudian coach mengetahui cara-cara untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, mudah-mudahan hari ini coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Pak. Ya, waalaikumsalam Ibu. Gimana Pak kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah sehat. Jadi apa ada yang ingin diceritakan? Ya Bu, begini Bu ya, akhir-akhir ini jadi saya itu merasa murid-murid di kelas saya agak kurang antusias gitu Bu belajarnya ya. Jadi dalam menerima pelajaran dari saya itu gimana ya, selain itu jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas itu kurang lebih cuma 50% begitu Bu. Jadi tiap kelas itu seperti itu. Dari kegiatan atau percakapan kita hari ini apa yang Bapak harapkan? Ya, jadi begini ya Bu ya, saya mengharapkan ada solusi atau permasalahan yang saya hadapi ini tentang antusiasme murid-murid saya waktu saya mengajar begitu Bu. Menurut Bapak, hal apa yang membuat murid-murid Bapak menjadi kurang antusias dalam pembelajaran Bapak? Oh, jadi begini ya Bu ya, kalau saya ingat kembali itu
hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah diantaranya yang pertama, mungkin pembelajaran saya sepertinya membosankan begitu mungkin Bu, atau gimana ya, terlalu monoton, atau saya juga mungkin terlalu dominan untuk berbicara begitu, atau mungkin bercerita di depan murid-murid itu saya itu dalam keadaan tidak memberikan kesempatan gitu ya kepada murid-murid saya itu untuk berpendapat ataupun mungkin untuk berbicara kepada murid-murid tentang pembelajaran saya mungkin gitu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran? Ya itu Bu, mungkin menurut saya murid-murid gimana ya, pasti menginginkan pelajaran yang asik kan begitu Bu ya, jadi betul. Tidak monoton, terus juga mungkin tidak membosankan seperti itu. Iya, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan saat pembelajaran berlangsung? Kalau menurut saya gitu ya, jadi pembelajaran itu harus berpusat pada murid gitu ya. Terus murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Nah, kemudian adanya seperti ice breaking begitu, ataupun game-game yang seru begitu ya Bu ya. Atau mungkin supaya pembelajaran itu lebih menarik begitu Bu. Ya betul ya. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid, apakah penyebab sehingga mereka itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Nah, kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak mungkin Bu, atau mungkin ada yang berisi banyak pertanyaan-pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam begitu Bu. Jadi gimana aja, kurang mengasihkan atau gimana mungkin ya kepada anaknya gitu. Ya, kalau boleh tahu Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa Bu menggunakan buku teks gitu ya, yang ada di perpustakaan itu di sana gitu. Adakah sumber belajar lainnya selain buku teks Pak? Saya pikir banyak ya Bu ya, untuk menggunakan buku teks itu sebagai referensi. Jadi sumber belajar yang seperti halnya mungkin video yang ada di YouTube gitu ya. Terus lagi artikel-artikel yang ada di blog, terus tulisan-tulisan ilmiah seperti itu ya yang ada di internet. Atau mungkin bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren gitu sekarang gitu mungkin Bu. Nah, seperti TikTok, apalagi yang mungkin banyak ada juga di IG, mungkin itu bisa mungkin digunakan untuk pembelajaran-pembelajaran seperti itu. Betul sekali yang Bapak utarakan. Saya yakin sekali kalau Bapak menggunakan sumber belajar yang tadi Bapak jelaskan, pasti murid-murid akan sangat antusias dalam pembelajaran Bapak. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah tersebut? Mungkin untuk yang pertama gitu ya. Jadi saya ingin merancang pembelajaran itu, yang pertama itu mengasihkan gitu Bu. Jadi dengan menggunakan sumber belajar yang beragam gitu. Jadi seperti ada di video YouTube mungkin Bu ya, TikTok, kemudian juga yang kedua ada, saya itu memberikan tugas-tugasnya mungkin tidak terlalu banyak mungkin begitu Bu ya. Kemudian bentuk ininya tugas-tugas yang saya sesuaikan dengan minat dan juga bakat murid-murid saya begitu. Nah, jadi istilahnya saya itu akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu. Nah, sehingga murid-murid saya itu tidak terkesan dipaksakan untuk belajar, akan tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, misalnya menggunakan bentuk drama, lagu-lagu, juga ada juga puisi, pantun, dan juga laporan-laporan yang sifatnya digital gitu. Bagus sekali rencana dari Bapak, mudah-mudahan berhasil ya Pak. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Jadi begini Bu ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan gitu kepada murid dengan menggunakan banyak sumber belajar. Nah, tentunya belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Nah, dan saya juga akan membuat murid-murid saya itu senang dalam mengeksplorasi materi-materi pembelajaran. Tanpa ada unsur paksaan. Nanti akan saya serahkan nanti pemilihan sumbernya itu
pada murid-murid saya itu, jadi dia diserahkan seperti itu. Iya, bagus sekali ya Pak. Saya sangat mendukung rencana Bapak tersebut, mudah-mudahan berjalan sesuai dengan harapan dan lancar ya Pak. Iya Bu, terima kasih ya Bu Dwi atas waktunya. Kita sering-sering lagi lain Ya, waktu ya Bu ya. Pak. Mudah-mudahan kita semua ini bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid. Amin. Terima kasih Bu Dwi Ya, atas sama-sama, kesempatannya. Pak. Yang tadi dilakukan oleh Ibu, ada beberapa pertanyaan. Nih, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching itu dilaksanakan yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Dari kegiatan coaching yang tadi saya laksanakan dengan Pak Dede, indikator ketercapaiannya itu sesuai dengan alur tirta mungkin ya Bu. Kemudian saya pun sudah melaksanakan, sudah hadir penuh dalam kegiatan coaching tersebut, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Dede dan mendengarkan aktif. Selain itu, dari coaching tersebut, Pak Dede sudah menemukan solusi dari permasalahannya dan juga langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Baik. Dari beberapa catatan yang saya lakukan, dan tadi coaching Ibu sudah melaksanakan alur-alur tirta tersebut, dari mulai tujuannya sudah terlaksana, kemudian mengidentifikasi gimana rencana aksi dari Bapak tersebut dan bagaimana tanggung jawab dari aksi tersebut. Nah, kemudian tadi Ibu sudah melaksanakan prinsip-prinsip coachingnya dari mulai tadi ya terlaksana, kemudian beberapa pertanyaan yang berbobot tadi yang Ibu utarakan sudah menggali apa solusi yang diberikan dari coaching tersebut sendiri ya. Betul. Kemudian ada pertanyaan kembali Ibu dari kompetensi apa lagi yang ingin Ibu lakukan setelah Ibu lakukan coaching yang tadi barusan? Yang ingin saya gali lagi kompetensi yang ingin dikembangkan lagi, terutama itu dari segi alur tirtanya. Saya ingin terus mengembangkan agar kegiatan coaching yang lainnya akan berjalan dengan baik, kemudian terus membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk kegiatan coaching berikutnya. Itu mungkin baik. Terima kasih ya atas penjelasannya. Betul sama-sama. sekali. Mudah-mudahan harapan-harapan yang tadi Ibu utarakan mudah-mudahan terlaksana dan mudah-mudahan coachingnya dilaksanakan kembali ya, agar terlaksana dengan baik kembali. Amin. Terima kasih Bu. Ya, Baik, Ibu Lastri, gimana sehat Bu Lastri? Alhamdulillah sehat Pak. Katanya hari ini Bu Lastri akan mengadakan kegiatan coaching ya? Ya betul Pak. Oke, baik, sebelum melaksanakan, Bu Lastri sudah siap melaksanakan coachingnya? Insya Allah siap Pak. Oke, nanti setelah itu ya, jadi kegiatan coachingnya jangan lupa harus sesuai dengan tirta itu ya. Jadi tindakan, identifikasi, terus juga rencana aksi dan juga tanggung jawab. Nah, dari kegiatan tirta itu ya Bu Lastri ya, saya ingin menyampaikan ada 3 hal prinsip-prinsip itu. Yang pertama ada prinsip kemitraan, terus juga ada proses yang kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Baik Ibu Lastri, saya ingin bertanya ke Bu Lastri terkait dengan nanti kegiatan coaching. Bu Lastri, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Yang ingin lebih dikembangkan yaitu Pak kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, ya. Baik, selanjutnya Bu Lastri, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Saya paling lebih memfokuskan kepada mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oh gitu, cuma 2 ya? Iya. Jadi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ibu, selanjutnya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu itu seperti apa? Saya ingin sih Pak, mudah-mudahan coaching yang saya lakukan ini melaksanakan coaching mendapat solusi dari pertanyaan-pertanyaan dari coach dan kemudian agar tahu cara-cara menyelesaikan masalahnya. Ya, baik, bagus begitu ya. Baik, supaya lebih itu lagi langsung aja ya. Silakan, nanti saya akan memantau dari sini atau akan melihat dari sini. Silakan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam Bu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini
Saya ingin nih mengajak Ibu Fitri ngobrol, mungkin agak sedikit lama, kira-kira keberatan tidak ya? Justru itu Bu, seperti yang saya katakan kemarin, sepertinya saya perlu teman bicara untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini saya dapatkan. Nah, baiklah, semoga pembicaraan kita ini bermanfaat ya Bu. Nah, itu yang saya harapkan. Ya. Akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Fitri sepertinya tidak bersemangat nih. Apa ada yang mengganggu pikiran Ibu Fitri sebelumnya? Terima kasih sudah memperhatikan saya ya Bu dan bersedia membantu saya. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Bu? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Lalu apa yang menjadi tujuan akhir melalui obrolan kita hari ini? Saya itu masih bingung kenapa akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat mengajar dan sering tidak fokus Bu. Coba ceritakan kepada saya apa yang Ibu Fitri rasakan saat ini. Saya merasa saat mengajar itu murid-murid kurang memperhatikan saya. Ini membuat saya kurang bersemangat Bu. Gitu. Apa yang membuat Ibu Fitri merasa kurang bersemangat? Saya merasa murid-murid itu tidak mengikuti pelajaran saya dengan baik Bu. Maksudnya murid-murid jadi tidak belajar atau bagaimana Bu? Tidak juga sih, hanya saja saya merasa setiap saya masuk ke kelas, murid-murid itu seperti lesu, kurang semangat, kurang termotivasi. Terus mereka seperti malas dan tidak semangat jika saya yang mengajar. Baiklah, saya mengerti maksud Ibu. Sekarang coba Ibu jelaskan dulu bagaimana ya proses pembelajaran yang berlangsung selama Ibu mengajar di kelas. Seperti biasa sih Bu, saya melakukan ya pertama berdoa, terus persepsi, menjelaskan tujuan pembelajaran, terus kegiatan pembelajaran yang dilakukan, kemudian saya menyampaikan materi dan murid menyimak lalu mengerjakan tugas. Ketika mereka mengerjakan tugas, terlihat mereka itu kurang bersungguh-sungguh, kurang semangat, terus diajak tanya jawab kurang aktif. Terkadang ada saja murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Apa ada yang salah dengan proses pembelajaran saya Bu? Menurut Ibu salahnya di mana kan? Sepertinya murid-murid susah menangkap penjelasan dari saya. Oh begitu, baiklah. Saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Ibu lakukan untuk bisa membuat murid bersemangat nih belajarnya. Saya sudah mencoba beberapa kali mengajak mereka bermain dalam pembelajaran. Saya mengadakan diskusi kelompok, terus memberikan kuis atau games. Saya putarkan video, mengajak belajar di luar juga sudah pernah. Tapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka mulai terlihat kurang bersemangat lagi Bu. Apakah ini berlangsung setiap hari atau hanya sehari-hari saja? Tidak sih, ada momen ketika mereka malas saat belajar, terutama saat materi jaringan komputer. Mereka mulai menunjukkan kurang antusias gitu di pelajarannya. Nah, kalau boleh saya simpulkan ya Bu, pembelajaran yang Ibu lakukan sebenarnya sudah menyenangkan dan belum tentu membosankan bagi murid loh. Jadi yang membuat Ibu merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada pembelajaran tertentu kan? Oh iya, betul Bu, sepertinya memang begitu. Namun sepertinya ada yang mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan Bu. Baiklah kalau begitu, berarti Ibu sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Ibu itu mengajar apa saja. Terus ada lagi tidak Bu yang menurut Ibu ada hal yang menyebabkan kurang semangat dalam mengajar? Sepertinya tidak ada. Saya hanya ingin murid saya selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang akan dilakukan dari beberapa penjelasan Ibu tadi yang tidak ingin coba Ibu perbaiki? Mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid lebih aktif dan senang dalam belajar. Hebat sekali Bu. Kira-kira apa prioritas utama Ibu setelah ini? Pertama, mungkin saya akan memperbaiki suasana hati saya dan semangat dari dalam diri saya dalam dalam diri saya, semoga itu pun tertular gitu kepada murid sehingga pembelajaran mereka itu semakin bersemangat. Seperti itu. Oh, itu langkah yang tepat sekali Bu. Ada hal yang mungkin ingin Ibu lakukan? Saya sempat melihat Ibu mengajar. Saat Ibu mengajar, Ibu mengajak murid untuk mengatur napas. Itu bagaimana ya Bu? Apa bisa memperbaiki semangat belajar murid?
Oh, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan teknik stop. Dan di mana siswa kita ajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru. Jadi nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial, emosional, apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat saat belajar. Bagaimana dan apa pembelajaran sosial emosional yang Ibu maksudkan? Baiklah, nanti akan saya berikan materi PSE ini bersama rekan-rekan guru yang lain, dan Ibu kalau tidak nanti saya akan share ya di grup WA apa itu PSE maupun KSE. Bagaimana penerapannya serta apa manfaatnya nanti tolong diingatkan Ibu ya. Iya Bu, nanti insya Allah saya ingatkan. Ya. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam hal ini? Nanti saya akan coba mengajak rekan saya yang lain untuk membantu saya, dan kami nanti bisa belajar bersama. Nah, bagus itu Bu. Dari hasil diskusi kita hari ini, coba Ibu gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya berdampak semangat pada murid di kelas. Pertama, saya akan memperbaiki suasana hati. Suasana hati saya terlebih dahulu dan mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya juga ingin mengajak rekan yang lain untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional yang tadi Ibu jelaskan. Bagus sekali Bu, semangat ya Bu ya. Saya yakin Ibu pasti bisa semangat demi anak didik kita. Ya, semangat juga Bu. Terima kasih atas diskusinya hari ini. Saya menjadi lega dan lebih bersemangat karena dibantu menemukan solusi dari permasalahan saya. Sama-sama Bu, semoga manfaat ya Bu ya. Semoga nanti di kelas Ibu semangat kembali. Amin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, Bu Lastri, gimana, sudah selesai melaksanakan coachingnya? Alhamdulillah sudah Pak. Alhamdulillah ya, sudah selesai dilaksanakan. Nah, setelah selesai melaksanakan supervisi ini Bu Lastri, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Nah, yang menjadi indikator ketercapaian dalam pengembangan yang diinginkan oleh Bu Lastri seperti apa? Ya, tadi Anda sudah menjalankan coaching sesuai alur Tirta. Saya menanyakan tentang tujuan, mengidentifikasi, kemudian rencananya dan tanggung jawabnya seperti apa. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan saya yang berbobot tadi, coaching memberikan solusinya sendiri. Oke, baik. Betul sekali ya Bu Lastri. Setelah tadi saya juga melihat dan mencatat hasil-hasil observasi terkait dengan kegiatan observasi tadi, kegiatan coaching tadi, bahwa Bu Lastri memang sudah melaksanakan dengan baik ya, dengan sesuai dengan langkah-langkah Tirta itu, tujuan, identifikasi, dan juga rencana aksi, juga tanggung jawab, semua sudah runut, sudah selesai dilaksanakannya. Dan juga Bu Lastri telah melaksanakan 3 prinsip itu ya, 3 prinsip coaching, ada kemitraan, proses yang kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, Bu Lastri, ini ada pertanyaan yang terakhir nih buat Bu Lastri setelah kegiatan coaching barusan. Kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil untuk melakukan coaching yang barusan dilakukan tersebut? Saya ingin melaksanakan coaching yang lebih baik lagi sesuai dengan alur Tirtanya, kemudian mengembangkan kompetensi coaching, dan akan melaksanakan coaching dengan 3 prinsip coaching ya Pak. Kemudian kemitraan prosesnya juga tidak terlupakan tuh. Mudah-mudahan coachingnya jadi lebih baik lagi. Amin. Baik Bu Lastri, terima kasih ya. Semoga apa yang telah Bu Lastri laksanakan barusan, kegiatan coaching ini menambah wawasan, menambah ilmu juga Bu Lastri lebih hebat lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Terima kasih ya Bu Lastri. Terima kasih waktunya, semuanya juga terima kasih.